Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi nuzzila ilaihi Qur'an wa najjama liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah disampaikan di akhir bulan Ramadan. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, disertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan Ramadan bulan penuh maghfirah. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Al-Quran kita sebut dengan Syahrul Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu. Dan Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran hal yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia, kepada kita semua. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama ilmu hadis dan ilmu tafsir Al-Quran mengatakan Al-Quran diturunkan dalam dua proses. Proses yang pertama adalah Al-Quran diturunkan total dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, pintu langit. Proses yang kedua adalah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap. Pertanyaannya adalah, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Mengapa Al-Quran tidak diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Kenapa Al-Quran di zaman Nabi, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau beransur-ansur? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan saja, akan tetapi Al-Quran sebagai panduan hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sesuai peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita sebut sebagai asbabun nuzul. Itu berarti Al-Quran bukan hanya bacaan saja. Al-Quran bukan dibaca saja, akan tetapi Al-Quran dilaksanakan. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat mengalami suatu peristiwa, mereka merasa risau, bingung bagaimana menyelesaikan masalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh, ketika Nabi dan para sahabat berada di rest area di padang pasir, Nabi dan sahabat tidak menemukan air sama sekali. Waktu subuh telah tiba, Nabi dan para sahabat belum menemukan air. Sehingga para sahabat risau, bingung bagaimana untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang tayamum dan tata cara tayamum. Allah menurunkan ayat
Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi dan para sahabat sebagai solusi. Kembali kepada kita. Pesannya adalah jangan hanya membaca Al-Quran, tetapi jadikan Al-Quran sebagai referensi hidup kita. Ketika kita bingung memecahkan masalah, cari dan tanya kepada Al-Quran untuk pilihan yang terbaik. Semoga kita selalu diberkahi oleh Al-Quran, selalu diberi petunjuk oleh Al-Quran, sehingga kehidupan kita bisa bahagia dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.